Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsinar, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan kehidupannya, yaitu satu, tentang perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga akhirat. Yaitu satu, alam ruh. Menurut para ulama, keadaan manusia pada alam ini belum mempunyai jasad seperti ketika ia berada di alam dunia. Dan adapun Al-Quran yang menjelaskan, Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang berarti dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak dari Adam dari sulbi tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil keputusan terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi dan kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang yang lengah terhadap ini." Dan para ulama juga mengatakan bahwa kejadian yang dimaksud pada ayat di atas adalah pada masa ketika manusia di alam ruh. Yang kedua itu alam dunia. Alam dunia merupakan fase kedua tempat manusia menjalani kehidupannya. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah mereka membagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam penghidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan," yaitu Quran surah Al-Zukhruf 32. Di alam manusia membuktikan kesaksiannya ketika di alam ruh, dan untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuknya melalui para nabi dan rasul. Di alam ini manusia mengembangkan tugas sebagai hamba Allah dan kafaitullah. Hamba Allah itu secara totalitas mengabadikan seluruh kehidupannya hingga kepada dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap kegiatannya senantiasa diikat dengan ketentuan atau aturan-aturannya. Yang kedua itu halifatullah, yaitu hamba Allah yang mengelola, mengatur, dan memanfaatkan kekayaan alam yang telah diamankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kedua tugas tersebut menyatu dan seiring dan sejalan. Hal ini disebabkan pada kenyataan bahwa manusia tidak lepas dari petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu alam barzah. Alam barzah adalah alam yang akan dilalui setelah kematian menjemput. Alam ini adalah penantian pada hari persidangan kelak, hari perhitungan amalan-amalan manusia yang harus dipertanggungjawabkan. Adapun hadis riwayat Muslim yaitu berarti apabila seorang manusia meninggalkan, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak soleh yang mendoakannya. Yang keempat itu alam akhirat. Alam akhirat merupakan alam persidangan terakhir yang akan ditempati kita kholidina filha. Yang kedua, ragam orientasi hidup manusia. Yang pertama itu kelompok yang menganggap bahwa hidup ini hanya satu kali. Quran surat Jatsiyah ayat 24. Yang berarti, dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga saja. Yang kedua,
Kelompok yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat padahal mereka tahu ada kehidupan setelah mati. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 107. Yang berarti yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Ketiga itu kelompok yang menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti. Kemudian tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertujuan diantaranya itu beribadah kepadanya dan menjadi khalifah Subhanahu wa taala di muka bumi, khalifah Allah fi al-ard, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hidup sukses dalam pandangan Al-Qur'an. Sesungguhnya bertuntunlah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Kata sukses berarti pencapaian keberhasilan atau keberuntungan atas wujud nyata dari apa-apa yang diciptakannya. Dalam Al-Quran, kata sukses terbagi menjadi 3, yaitu Al-Falah, An-Najat, dan Al-Fauz. Al-Falah itu menurut tata bahasa berarti kemenangan, kelestarian, kegagalan, dan keberuntungan dan keberentahan hidup. An-Najat itu berarti keselamatan atau keterhindaran dari bencana serta kegagalan dan terhaluannya hambatan. Al-Fauz itu keberhasilan atau keberuntungan yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.